Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelas 2B. Kali ini saya akan membawakan eh, sebuah informasi mengenai pembelajaran jarak jauh, yaitu eh, di masa pandemi COVID-19 ini, segala kegiatan yang tadinya dilakukan secara tatap muka atau luring dilaksanakan menjadi daring atau secara online. Tidak hanya berdampak untuk sektor ekonomi, tetapi juga untuk semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Pada awal dilakukannya pembelajaran dari ini tidak mudah seperti yang ada di bayangan. Pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua pasti memiliki kendalanya masing-masing. Dan di sini kali ini saya ingin memberitahu yaitu dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh. Selamat menyaksikan. Sudah terhitung 1 tahun lebih Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh. Di sini ada dampak positif dari pembelajaran jarak jauh. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Yang pertama yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Karena sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, yaitu seperti aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Yaitu selanjutnya, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 ini telah memunculkan ide-ide baru. Ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yaitu selanjutnya, internet sebagai sumber informasi yang positif. Seperti mengakses buku digital, video pembelajaran, dan yang lain sebagainya. Meskipun begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan yang baik dari guru maupun orang tua siswa agar siswa tidak salah dalam mendapatkan informasi dan terhindar dari hoaks. Dan selanjutnya, siswa dapat diawasi langsung oleh orang tua. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun, kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar di rumah dengan teman dan melalui pengaruh lain. Itulah beberapa hal positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu masih banyak lagi hal positif yang kita bisa rasakan. Meski demikian, kita semua berharap pandemi ini segera
berakhir dan pembelajaran tatap muka segera dilakukan lagi. Dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Walau dengan pembelajaran jarak jauh bisa melindungi anak dari virus corona, ternyata sekolah online juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yaitu lebih malas dan tergantung kepada orang tua. Terkadang orang tua ingin membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugas agar anak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal dan memperoleh nilai yang baik. Namun, jika ini sering terjadi, anak bisa mengandalkan orang tua terus-terusan dan anak menjadi tidak tanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya, kurang memahami pelajaran dengan baik. Keterbatasan interaksi saat belajar secara online bisa membuat anak kesulitan untuk memahami penjelasan yang dipaparkan oleh guru. Ditambah lagi bila anak sungkan atau ragu untuk bertanya tentang materi yang ia belum paham. Yang ketiga, terpapar gadget lebih sering. Sekolah online mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan gadget. Padahal screen time atau waktu menggunakan gadget yang dilakukan pada anak usia 2-5 tahun hanya 1 jam. Sedangkan untuk usia sekolah dasar hanya 2 jam. Yang selanjutnya, rasa cemas dan stres meningkat. Nah, anak bisa lebih rentan dan merasa cemas selama sekolah online. Hal ini karena sebagian guru mungkin akan merasa bahwa yang disampaikan lewat kelas online masih tidak cukup, sehingga mereka cenderung memberikan lebih banyak tugas dan membebani anak. Tetapi tidak semua guru seperti itu ya. Dan karena berada di rumah lebih sering juga membuat anak bosan, dan merasa tanggung jawab akan tugas-tugas rumah. Belum lagi jika orang tua meminta tolong di sela-sela waktu anak istirahat sekolah. Dan hal ini biasanya membuat anak merasa bebannya, merasa kebebasannya terenggut dan akhirnya menyebabkan stres. Yang terakhir, minimnya bersosialisasi. Selama menjalani sekolah di rumah, anak jadi tidak bisa bermain bebas di sekolah bersama teman-temannya. Anak pun jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang baru. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, anak bisa menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri di kemudian hari. Itulah beberapa dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh. Ada juga nih, aku mau ngasih tahu tips pembelajaran jarak jauh ala Kak Seto. Ini dia, tips belajar daring tetap efektif saat pandemi COVID-19 dari Kak Seto. Yang pertama, perlu kerjasama berbagai pihak. Yang kedua, memperhatikan tingkat stres dan kesehatan anak. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, di sini juga ada pesan ibu. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.